Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di Hizbul Watan Channel. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan membagikan informasi tampilan LMS praktik pembelajaran atau yang biasa dikenal dengan PPL mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021. Nah, di dalam PPG dalam jabatan ini, praktik pembelajaran itu dilaksanakan pada tahap kelima, yaitu sesudah dilakukan uji komprehensif. Nah, saya Angkatan 1 telah melalui uji komprehensif yang dilaksanakan tanggal 24 Mei tahun 2021. Di uji komprehensif ini, nilai KKM-nya itu adalah 70. Jika memenuhi di atas nilai KKM, maka boleh kita mengikuti kegiatan praktik pembelajaran atau PPL. Ya, di sini nilai saya sudah memenuhi nilai KKM, yaitu nilai 96, berarti sudah bisa mengikuti praktik pembelajaran atau PPL. Ya, di dalam praktik pembelajaran atau PPL ini akan dilakukan praktik pembelajaran sebanyak 3 kali. Adapun alur kegiatan praktik pembelajaran, yang pertama itu pendahuluan, jadi ada preparasi dan koneksi. Preparasi itu adalah persiapan-persiapan yang dilakukan mahasiswa sebelum melakukan praktik pembelajaran. Kemudian ada penerapan atau inti dari kegiatan PPL ini, yaitu pelaksanaan praktik mengajar. Dan yang terakhir itu penutup. Di penutup ini kegiatannya adalah refleksi dan tindak lanjut. Nah, di tampilan LMS bagian praktik pembelajaran atau PPL ini, di sini ada 5.A, yaitu pelaksanaan praktik pembelajaran ke-1. Kemudian ada 5.B, pelaksanaan praktik pembelajaran kedua. Selanjutnya ada 5.C, pelaksanaan praktik pembelajaran ketiga. Jadi memang di dalam PPL ini akan dilaksanakan praktik pembelajaran sebanyak 3 kali. Waktunya 31 hari. Kalau di Angkatan 1 ini dimulai tanggal 31 Mei 2021 sampai dengan 12 Juli 2021. Apa saja aktivitas di dalam pelaksanaan praktik pembelajaran atau PPL PPG dalam jabatan tahun 2021 ini? Kita buka aktivitas kegiatannya. Di sini ada 5.A.1, yaitu pengantar pelaksanaan praktik pembelajaran ke-1 dalam bentuk video. Berarti di sini kita akan lakukan web meeting pengantar pelaksanaan praktik pembelajaran ke-1. Jadi di hari pertama itu ada web meeting bersama guru pamong dan dosen pembimbing. Kemudian selanjutnya ada 5.A.2 ini pelaksanaan praktik pembelajaran ke-1. Jadi setelah ada pengantar, di hari berikutnya itu pelaksanaan praktik pembelajaran ke-1. Selanjutnya 5.A.3 yaitu editing hasil rekaman praktik pembelajaran ke-1. Selanjutnya ada 5.A.4 itu unggah hasil praktik pembelajaran ke-1.
Selanjutnya ada 5.A.5 ini penutupan pelaksanaan praktik pembelajaran ke-1. Setelah penutupan ada yang terakhir itu 5.A.6 rencana tindak lanjut pelaksanaan praktik pembelajaran ke-1. Dan yang terakhir setelah rangkaian praktik pembelajaran ke-1 ini selesai akan ada penilaian pelaksanaan praktik pembelajaran ke-1. Nah, yang diberi wewenang untuk menilai di sini ada 2. Yang pertama guru pamong, kemudian dosen pembimbing. Begitu juga dengan nanti pelaksanaan praktik pembelajaran kedua dan pelaksanaan praktik pembelajaran ketiga. Jadi langkah-langkahnya, kegiatannya itu sama dengan yang saya sampaikan tadi di pelaksanaan praktik pembelajaran ke-1. Nah, di sini saya juga akan sampaikan apa-apa saja tagihan lembar kerja di dalam pelaksanaan praktik pembelajaran ini. Nah, di sini dijelaskan akan ada 2 lembar kerja yang akan ditagihkan di dalam LMS setiap selesai praktik pembelajaran pertama, kedua, dan ketiga. Di sini ada LK 3.1, kemudian ada LK 3.2 untuk pembelajaran ke-1. Untuk pembelajaran kedua dan ketiga ini sama dengan LK di pembelajaran yang pertama. Jadi masing-masing praktik pembelajaran itu jurnalnya sama. Namun nanti masalah atau solusi yang akan dicantumkan di dalam LK itu pasti tentunya berbeda karena materinya juga berbeda. Dan yang terakhir itu di hari ke-30-31 itu akan ada tagihan LK laporan singkat kegiatan praktik mengajar ke-1 sampai ke-3. Jadi di terakhir itu ada tagihan mahasiswa membuat laporan singkat kegiatan PPL. Penjelasan masing-masing LK ini saya download dulu, kemudian kita buka apa isi dari LK ini. Ya, adapun tagihan LK lembar kerja di LMS yang harus diunggah di praktik pembelajaran atau PPL PPG dalam jabatan tahun 2021, yaitu yang pertama ada LK 3.1 jurnal mengajar dan kasus pelaksanaan praktik mengajar ke-1. Jadi formatnya seperti ini, ada tanggal mengajar, kemudian tempat sekolahnya di mana, bentuk daring atau luring, kemudian waktu, selanjutnya ada KD, indikator, serta jumlah peserta didik yang hadir pada saat praktik mengajar tersebut. Selanjutnya di formatnya ini ada mengisi kendala yang terjadi. Jadi manakala di dalam pelaksanaan praktik mengajar ke-1 ini ada kendala yang terjadi, kita cantumkan di sini. Kemudian ketidaksesuaian antara rencana dengan pelaksanaan. Ya, ini sering terjadi di dalam rancangan itu RPP kita sudah buat sedemikian rupa, ternyata ada kendala yang terjadi sehingga dalam pelaksanaan ada yang tidak sesuai dengan rancangan. Kemudian di sini ada kasus atau permasalahan yang timbul saat pelaksanaan praktik mengajar ke-1. Itu tagihan LK 3.1. Nanti ini dibuat, diisi, kemudian diunggah ke dalam LMS di bagian pelaksanaan praktik mengajar ke-1. Begitu juga nanti praktik mengajar kedua dan yang ketiga, jadi hanya sama. Tagihan lembar kerja LK yang kedua yaitu 3.2, daftar penyelesaian kasus pelaksanaan praktik mengajar kedua. Di sini formatnya seperti ini, ada kasus yang ditemukan. Jadi kasus
atau permasalahan yang timbul pada LK 3.1 itu dipindahkan ke sini. Jadi kasus yang ada di LK 1 di sini, kasus yang timbul dipindahkan ke kolom ini. Kemudian dicantumkan atau ditulis faktor penyebab kasus tersebut. Apa penyebab dari kasus tersebut? Selanjutnya, alternatif solusi atau tindakan. Apa alternatif atau solusi tindakan yang akan ditempuh dari kasus yang ditemukan? Nah, ini tagihan LK 3.2. Tentunya nanti LK 3.2 ini akan kita konsultasikan dengan dosen pembimbing dan guru pamong. Nah, yang terakhir di sini ternyata di dalam praktik pembelajaran ini atau PPL itu kita ditagih laporan singkat kegiatan praktik mengajar ke-1 sampai ke-3. Jadi di akhir kegiatan PPL ini nanti akan ada tagihan laporan mahasiswa secara singkat mengenai kegiatan praktik mengajar secara keseluruhan. Adapun isi dari laporan singkat itu di sini dirinci. Yang pertama, A, deskripsi jenis kasus atau masalah pelaksanaan pembelajaran. Jadi kasus kegiatan mengajar 1 dari LK tadi itu dimasukkan ke sini, deskripsi kasus kegiatan mengajar 2, begitu juga kasus kegiatan mengajar 3. Kemudian di sini penjelasannya, setiap kasus atau masalah disertai fakta dan data. Jadi harus disertai masalah, disertai fakta dan data. Kalau di LK tadi itu kita isikan uraian singkatnya, kasusnya. Kalau di laporan itu kita urai dalam bentuk deskripsi, paragraf deskripsi. Kemudian yang B ini deskripsi faktor penyebab. Ya, di sini dirinci lagi, dideskripsikan lagi faktor penyebab kasus 1, kasus 2, kasus sewaktu mengajar di tahap ketiga. Kemudian juga harus disertai fakta dan atau data. Yang C di sini deskripsi alternatif solusi atau tindakan. Jadi dideskripsikan lagi solusi atau tindakan yang ada kasus yang terjadi di praktik pembelajaran 1, 2, dan 3. Di D ini ada uraian hasil yang didapatkan dari tindakan. Nah, hasil tindakan 1, hasil tindakan 2, hasil tindakan 3, disertai pembahasan terhadap kasus atau masalah, faktor penyebab, dan hasil yang didapatkan. Memang di PPL tahun 2021 ini agak berbeda dengan PPL tahun 2020 yang sebelumnya, di mana di tahun sebelumnya itu kita ada penagihan pembuatan PTK, penilaian tindakan kelas. Di tahun 2021 ini tidak ada secara nyata pembuatan PTK-nya, namun di dalam pembuatan laporan ini sepertinya juga memuat seperti PTK. Jadi ada kasusnya, ada faktor penyebabnya, ada solusinya, kemudian ada hasilnya. Itu dideskripsikan di dalam laporan singkat ini. Dan yang terakhir adalah kesimpulan dari hasil yang didapatkan dan saran untuk perbaikan praktik mengajar bagi guru. Nah, yang perlu juga saya sampaikan di dalam PPL tahun 2021 ini bahwa dilaksanakan di sekolah masing-masing tempat guru mengajar di sekolah asalnya, kemudian dibebaskan memilih apakah ingin PPL-nya praktik mengajarnya itu secara daring atau secara luring. Nah, sebelum saya akhiri, berikut ini saya rangkum kurang lebih seperti ini kegiatan kita selama PPL PPG dalam jabatan tahun 2021. Jadi durasi waktunya itu selama 31 hari, akan mempraktikkan pembelajaran sebanyak 3 kali, masing-masing praktik
mengajar itu sebanyak sekitar 10 hari. Nah, di dalam 10 hari itu banyak sekali juga kegiatan yang berkaitan dengan LMS. Jadi kemungkinan besar kita berada di sekolah, jika itu luring, hanya sekitar 1 atau 2 hari di setiap praktik pembelajarannya. Ya. Seperti ini, di hari pertama saya rencanakan itu preparasi kelas, jadi menyiapkan segala sesuatunya, persiapan sebelum melaksanakan praktik. Misalnya membuat, kalau itu secara daring, membuat grup WA kelas, kemudian men-setting semua web meeting seperti Zoom atau Google Meet, kemudian mengkondisikan seluruh siswa yang akan kita ajar pada praktik tersebut. Kemudian di hari kedua ini, di sini adalah inti, yaitu melaksanakan praktik pembelajaran. Dan jangan lupa direkam, karena jika itu daring, kita record melalui aplikasi, dan jika itu luring, harus ada juru kamera. Boleh kita meminta bantuan kepada rekan sejawat. Di hari ketiga, itu secara mandiri mengobservasi pelaksanaan praktik pembelajaran dengan melihat hasil rekaman. Ya, jadi di hari ketiga itu gunakan untuk mengobservasi pelaksanaan praktik pembelajaran dengan melihat hasil rekaman. Hari keempat itu kita mengisi jurnal mengajar LK3.1 yang sudah saya sampaikan tadi di atas. Kemudian hari kelima itu melakukan editing hasil rekaman yang menjadi hanya durasi 5 menit. Jadi yang diunggah ke dalam LMS itu hasil editing yang tadinya pembelajaran itu 2 kali jam pembelajaran, kurang lebih 90 menit jika itu di SMA, 80 menit jika itu 70 menit jika itu di SMP, itu di edit lagi sehingga hanya menjadi durasi 15 menit. Tetapi dalam mengeditnya itu harus memperhatikan, harus menampakkan semua langkah-langkah pembelajaran mulai dari pendahuluan, inti, dan penutup. Di hari ke-6 itu kita mengunggah hasil editing rekaman ke dalam LMS. Hari ke-7 kita melaporkan kepada dosen dan guru pamong bahwa tagihan LMS telah kita unggah. Di hari ke-8, ya, refleksi hasil pelaksanaan praktik pembelajaran bersama dosen, pembimbing, kemudian guru pamong, dan teman mahasiswa. Di hari ke-9, membuat daftar penyelesaian kasus, yaitu LK3.2 tadi. Kemudian di hari ke-10, mengintegrasikan penyelesaian kasus tersebut ke dalam RPP Set 2. Jadi jika kita menemukan kasus di pembelajaran RPP Set 1 itu, kita integrasikan di RPP Set 2 supaya di pembelajaran nanti praktik mengajar kedua ini dapat meminimalisir kesalahan yang terjadi pada praktik mengajar pertama. Tentunya semua ini harus dikonsultasikan dengan dosen pembimbing dan guru pamong. Setelah itu, di hari ke-10 juga kita mengupload rancangan pembelajaran praktik mengajar kedua, karena 10 hari kedua itu untuk praktik mengajar kedua, 10 hari ketiga itu kita praktik mengajar yang ketiga. Begitu terus berulang kegiatan ini. Sampai di hari ke-30 dan 31 itu proses pembuatan atau penyusunan laporan singkat praktik pembelajaran 1 sampai ke 3. Iya. Begitulah langkah-langkah atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama PPL praktik pembelajaran selama kurang lebih 1 bulan 31 hari. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.